soalnya dari buku cetak. Soalnya udah ada di sini ya. Kita lihat nomor 1. Soalnya itu tentang ini. Larutan 1 mol NaOH terbuat dari 1 mol atau 40 gram NaOH dengan 1 molal itu artinya kan 1 mol NaOH dalam 1000 gram pelarut. Jadi jawaban yang tepat yang D ini ya. Nomor 1 jawaban yang tepatnya yang D. Karena 1 molal itu artinya 1 mol zat terlarut, di sini NaOH, di dalam 1000 gram pelarut atau air. Itu dari definisinya. Nomor 2, ini soalnya tentang dari antara larutan berikut yang memiliki fraksi mol terbesar. Nah, kita lihat dulu yang pertama, larutan urea 10%. Nah, kalau urea 10%, itu artinya di dalam setiap 100 gram larutannya kita mempunyai 10 gram urea dan sisanya air. Urea itu 60, mR airnya 18. Jadi fraksi mol ureanya bisa kita hitung jumlah mol urea dibagi jumlah mol urea ditambah jumlah mol air. Mol urea berarti massa urea dibagi mR urea. Mol air berarti massa air dibagi mR air. Nah, ini kalau dihitung jadi 1/6 dibagi 1/6 ditambah 5. Atau 1/6 dibagi, ini kita jadiin per 6 aja semuanya yang di bawah, yang penyebutnya. Ini jadi 1/6 ditambah 30/6 ya. Atau kalau dihitung 1/31. Nanti kita cari mana yang paling besar, ini yang A ya, 10% urea. Kalau yang B kita lihat larutan glukosa 20%. mR glukosanya 180. Ini berarti di sini dalam setiap 100 gram senyawanya ada 20 gram glukosa dan sisanya air. mR glukosa 180, mR air 18. Jadi kalau kita hitung fraksi mol glukosanya, berarti jumlah mol glukosa, massa glukosa dibagi mR glukosa, dibagi mol glukosa ditambah mol air atau mol total komponen-komponen yang ada di dalam campurannya. Nah, ini kalau kita hitung jadi 1/9 dibagi 1/9 ditambah 80/18-nya kita sederhanakan dulu. Dibagi 2 aja lah ya, jadi ini nanti supaya penyebutnya sama gitu. Nah, kalau dihitung nanti jadi 1/9 dibagi 41/9 atau 1/41. Oke, yang C larutannya NaCl 10%. Berarti dalam setiap larutannya, dalam setiap 100 gram ada 10 gram NaCl, mR-nya 58,5 dan ada 90 gram air. mR air 18. Jadi fraksi mol NaCl-nya atau fraksi mol terlarutnya, jumlah mol NaCl dibagi jumlah mol NaCl ditambah jumlah mol air. Nah, ini kita kaliin 2 aja dulu ya, biar hilang komanya. 58,5 dikali 2, 117. Nah, ini kan 5 ya. Jadi 585/117.
Jadi nanti fraksi molnya 20 per 585 tambah 20 ya, 605. Ya ini kurang lebih 0,033. Kalau gitu yang lain kita jadiin bilangan desimal aja ya. Ini 0,024 fraksi molnya. Tadi yang A sepertiga 1 saya jadiin bentuk desimal jadi 0,032. Nanti kan mau kita bandingkan ya, mana yang paling besar. Sekarang yang D, larutannya apa nih? Yang D, sukrosa 30%. Berarti dalam setiap larutannya, dalam setiap 100 gram ada 30 gram sukrosa, MR-nya 342, dan 70 gram air. MR air 18. Jadi fraksi mol sukrosanya, jumlah mol sukrosa, massa sukrosa dibagi MR sukrosa, ditambah jumlah mol airnya. Saya langsung jadikan bentuk desimal aja ya. 70 per 18 itu 3,889. Ini dihitung aja. 0,022. Terakhir yang E, larutan magnesium sulfat 20%. Jadi dalam setiap 100 gram larutannya ada 20 gram magnesium sulfat, MR-nya 120, dan 80 gram air. MR-nya 18. Fraksi mol magnesium sulfatnya berarti jumlah mol magnesium sulfat dibagi jumlah mol magnesium sulfat ditambah jumlah mol air. Saya sederhanakan dulu. Ini gini aja ya. Kita jadikan gini aja ya. 36 dibagi 9, 4 gini ya. Jadi 1/6 dibagi 164 per 36. Jadi 36 per 6 kali 164. Ini jadi 4 per 164. 0,024. Kita cari mana yang paling besar. 0,024, 022, 033, 024, 032. Ini ya yang paling besar, yang C jadi jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 3, yang tergolong sifat koligatif larutan, kecuali sifat koligatif ini sifat yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat, tapi dipengaruhi oleh jumlah partikel ya. Yang bukan sifat koligatif itu adalah E, derajat keasaman. Nomor 4, diketahui ada air murni, larutan urea 1 molal, dan larutan alkohol 1 molal. Pernyataan yang tepat mengenai perbandingan tekanan uap ketiga jenis cairan itu adalah, nah ini alkohol adalah larutan yang mudah menguap. Jadi pasti tekanan uapnya paling tinggi.
Jadi yang Z itu pasti paling tinggi. Nah, air murni tekanan uapnya lebih tinggi daripada larutan urea. Karena ingat, makin banyak zat terlarut di dalam campuran, tekanan uapnya akan makin turun. Karena gaya tarik-menarik antar pelarut sama zat terlarut itu menahan cairan untuk menguap. Jadi nanti tekanan uap yang Z paling tinggi karena mudah menguap. Udah gitu tekanan uapnya air nanti lebih tinggi daripada tekanan uapnya larutan. Makin banyak zat terlarut, tekanan uap akan makin turun. Fraksi mol nomor 5, fraksi mol suatu larutan urea dalam air adalah 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada saat itu adalah 17,5 mm Hg. Yang ditanya tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu. Nah, kita ditanya tekanan uap jenuh larutan. Tekanan uap jenuh larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap jenuh air murni. Nah, tadi kan dalam larutan itu fraksi mol ureanya 0,2. Kalau dijumlahkan dengan fraksi mol air atau pelarutnya itu nanti harus sama dengan 1. Jadi fraksi mol pelarutnya atau fraksi mol air 0,8. Fraksi mol terlarutnya 0,2. Nah, jadi tekanan uap larutannya bisa langsung dihitung. Fraksi mol air dikali tekanan uap air murni 17,5. Jadi jawabannya 0,8 dikali 17,5. 14 mm Hg. Jadi turun nih tekanan uapnya. Jawabannya yang B. Nomor 6. Zat X sebanyak 15 gram dilarutkan dalam 90 gram air. Tekanan uap jenuh larutan ini 28,85 mm Hg. Pada suhu yang sama, air murni mempunyai tekanan uap jenuh 30 mm Hg. Kita ditanya berapa massa molekul relatif zat X itu. MR air seperti biasa 18 ya. Nah, ini ada zat X 15 gram dicampurkan dengan 90 gram air. Nah, kalau kita hitung pakai cara ini ya, tekanan uap larutan kan sebanding dengan fraksi mol pelarut ya. Tadi tekanan uapnya itu menjadi berapa ya? Yang larutannya 28,85 mm Hg. Fraksi mol pelarutnya nanti kita cari. Tekanan uap air murninya 30 mm Hg. Berarti fraksi mol pelarutnya kita hitung dulu. 28,85 dibagi 30. 0,96. Kalau begitu fraksi mol zat terlarutnya 0,04. Nah, cara mencari MR-nya gini aja, pakai perbandingan fraksi mol pelarut dibandingkan dengan fraksi mol terlarut itu sama dengan jumlah mol pelarut dibandingkan dengan jumlah mol zat terlarut. Kita masukkan angkanya. Nah, ini kan jadi 96/4, 96 habis nggak ya dibagi 4? Jadi 24 ya. Jadi kita dapat fraksi mol pelarut itu adalah 24 kali fraksi mol zat terlarut. Jumlah mol ini ya. Nah, jumlah mol pelarut berarti cara menghitungnya kan massa pelarut dibagi MR air. Kalau mol zat terlarut, massa zat terlarut tadi 15 gram dibagi MR-nya. Kita dapat MR zat terlarutnya. Ini dibagi 9 dulu. 5 ya. Wait, ini kenapa ribet ya? Gini aja lah, ini 5. Jadi MR-nya 24 dikali 15 dibagi 5. Berarti 24 dikali 3 ya. MR-nya 72.
Kok jawabannya 75 ya? Apakah saya salah menghitung? Coba lihat dulu. Airnya 90 gram, benar. Zat larutnya 15 gram. Bener ah. Oke, lanjut. Tekanan uap nomor 7. Tekanan uap jenuh air murni 30 mm Hg pada suhu yang sama. Tekanan uap larutan glukosa 2 molal berapa? Kita punya glukosanya 2 molal ya. 2 molal ini artinya 2 mol glukosa di dalam 1 kilogram air. Nah, kalau kita mau nyari tekanan uap larutan, P itu berarti fraksi mol pelarut dikali P0. Fraksi mol pelarut berarti kan fraksi mol air ya. Jadi jumlah mol air MR-nya kan 18 ya, kita udah tahu. Dibagi 1000/18 ditambah jumlah mol glukosa. Glukosanya 2 mol. Nah, tinggal kita hitung. Ini 55,56 dibagi 55,56 ditambah 2. 0,96. Oh, ini baru fraksi molnya ya. Sorry, belum dikali P0 ini. Nah, kan yang ditanya P-nya. Baru kita hitung ya. 0,96 dikali P0. P0-nya berapa tadi, lupa lagi. 30 mm Hg. Gitu. Jadi tekanannya menjadi 28,96 mm Hg. Sampai sini dulu ya, biar nggak terlalu panjang videonya.